Hai, selamat malam. Assalamualaikum. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Ya, tema kali ini lagi-lagi tentang cinta. But trust me, teman-teman. Aku tuh juga orangnya bosen kok kalau ngomongin cinta melulu kan. Tapi sekalinya aku buat video yang lain, penontonnya turun. Jadi kalau aku merasa penontonnya turun, maka tidak ada yang menonton videoku. Sehingga yang pesan yang aku sampaikan hanya diikuti beberapa orang saja dan itu tidak sangat efektif. Nah, kalau misalnya mau pembahasan selain cinta, kalian bisa follow ke TikTokku ya @melamorgan. Cari aja langsung. Aku cuma punya satu akun TikTok. Oh iya, nanti kedepannya aku bakal kasih label ya. Jadi kalau mau di copy watermarknya ini bakalan tetap nongol watermarknya. Ingin ada di sisimu dan mendekap dirimu erat-erat. Ya, kita akan ambil 3 kartu. Walaupun kamu lihat di sini tuh kayak mungkin banyak banget ya kartu yang kugunakan. Sebetulnya nggak bagus juga sih terlalu banyak kartu. Tapi kan namanya kita visualisasi tuh harus menarik ya teman-teman. Lucu aja gitu kalau misalnya udah misalnya tampilan mejaku nggak bagus, udah itu kartunya dikit, pasti bosen gitu. Kita akan ambil di sini dulu ya. Kalian relax aja. Boleh sih mengafirmasikan seseorang, cuman jangan terlalu ngotot gitu. Takutnya nanti nggak bakalan kebuka ya. Kalau misalnya nggak akan kebuka, nggak kebuka, aku akan peringatkan kepada kalian untuk tidak menulis kata-kata yang buruk. Kenapa? Karena energi buruk itu aku anggap kamu sengaja kayak mau ngejatuhin aku dan jujur aja sih kayak sengaja menularkan penyakit gitu loh. Penyakit apa ya? Penyakit kedengkian. Jadi nanti adminku akan ban. Sudah pasti. Ya. Di sini aku akan buka secara urutan, teman-teman. Kamu di sini boleh berdoa dulu sambil kita masuk ke pembacaannya pelan-pelan. Oke. Seseorang di sini yang ingin ada di sisimu selamanya dan ingin mendekap kau erat-erat. Kita akan masuk ke koneksinya dulu ya. Kartu paling atas adalah koneksi. Healing. Aku kayak merasakan begini. Kondisi kalian itu sama-sama sedang memperbaiki sesuatu. Ya, ada kekecewaan, masih ada luka menganga di hati, entah itu persoalannya apa, bisa antara kalian atau kalian dengan lingkungan kalian sendiri. Dan di sini aku melihatnya koneksi kalian itu sama-sama mungkin menyadari sesuatu dan sama-sama menyembuhkan. Jadi kalian itu menghindari kata-kata kasar, menghindari saling menyakiti, bahkan di sini ada yang kondisinya mungkin menghilang sementara. Ya, menghilang sementara itu kayak break off aku lihatnya. Atau mungkin kalian cuman bisa komunikasi aja tapi nggak ngomongin hal yang berat-berat ya, karena di sini mencari sebuah ketenangan. Atau kalian sama-sama kayak udahlah, aku sudah cukup pusing, aku mau mungkin kita menjaga jarak dulu supaya tidak saling menyakiti ya, karena masih ada luka menganga di situ. Yang kedua, di sini ada kartu security ya. Kalian di sini kayak saling menjaga komunikasi ya, menjaga supaya kalian tidak saling menyakiti. Mungkin lebih sering ngomongin hal-hal ringan, nggak yang terlalu berencana, nggak yang berat-berat. Yang penting ada yang komunikasi. Tapi ada juga di sini yang mungkin nggak ngomong ya. Kenapa? Karena mungkin kalau misalnya ngomong bukannya makin baik tapi makin berantem. Jadi sama-sama kayak menjaga sikap gitu, menjaga apa yang diucapkan, menjaga tindakan supaya tidak menyinggung satu sama lain. Dan yang ketiga, di sini aku melihatnya kalian itu berpikir ulang ya.
sebenarnya aku ini sudah bener nggak sih pilihannya? Apakah aku ini cukup menghargai diriku sendiri jika bersama dengan orang ini? Ya, ini pikiran kamu dan dia. Jadi, kalau misalnya aku sayang dengan diriku sendiri, maka aku harus mendapatkan orang yang mungkin tidak menyakiti aku, yang mungkin menjaga aku. Aku ngelihat di sini tuh kayak kalian lagi kayak fokus dengan kehidupan masing-masing, dengan pembenahan masing-masing. Yang aku lihat ya, energinya seperti itu. Kenapa? Karena aku tuh kayak berasumsi masih ada luka menganga, dan itu membuat koneksi di antara kalian itu nggak nyaman. Ya, kita akan lihat di sini luka menganganya tuh apa sih, sampai kalian itu butuh healing dan kayak saling menjaga ya, saling menjaga diri sendiri. Aku akan lihat di sini berantem lulu ya, berantem lulu ini energinya, energi api. Ya, mungkin dia tidak mendukung ide kamu, atau ada salah satu di sini yang merasa kayak diremehkan pasangannya. Pokoknya berantem deh. Belum lagi ketambahan sama mungkin orang-orang di sekitar kamu yang manas-manasin. Saya nggak tahu. Tapi energinya ada seperti itu. Yang kedua ada kartu King of Pentacles ya. Kalian itu kayak belum mendapatkan tujuan bersama. Iya sih, kalian itu saling memiliki, tapi actionnya nggak ada. Ya, jadi itu kayak ada aja permasalahannya yang ke situ lagi. Nah, di sini ada kartu Ten of Pentacles. Mungkin di sini ada masalah dari keluarga kedua belah pihak. Saya nggak tahu ya, tapi yang aku lihatnya sih di sini mungkin ada masalah keluarga. Mungkin keluarga tidak mensupport, atau di sini lebih kepada ada yang tidak mendapatkan kepastian ingin berkeluarga, belum mendapatkan restu, atau belum mendapatkan lampu hijau dari pasangan masing-masing. Ya, kita nggak tahu ya. Nah, terus di sini ada security. Apa sih yang dijaga? Intinya aku ngelihatnya ya, di sini ada yang sudah kayak pergi ya, energinya ini ada yang sudah pergi teman-teman. Jadi aku bisa bilang sih mungkin ya sekitar 80% hubungan kamu sama dia sempat ada berjalan tapi gagal, dan ini sedang menjauh dulu ya, menjauh dulu, mencari ketenangan. Aku dulu punya cerita begini, ini sedikit aja aku ngomong ya. Ketika aku lagi berantem sama pacarku, aku pasti akan matikan handphone dan aku akan menghilang. Itu untuk ketenangan diri. Either aku tuh cuma di rumah matiin lampu dan aku nonton film klasik sambil nangis, atau aku membaca buku. Dan itu cukup untuk menghilangkan rasa hatiku gitu loh. Dan di sini ada kartu self love dan ada kartu Ten of Swords. Di sini ada yang berpikir bahwa aku sia-sia nih di hubungan ini. Kenapa? Karena aku tuh seakan-akan kayak buang waktu, dan ternyata aku tuh dibohongin, dan aku kayak ditusuk, backstabber atau apa ya, di step itu kayak dihianati ya, yang aku percaya mengkhianati aku, dan ini should be end. Ada kartu Knight of Wands. Di sini aku tuh harus kayak ngulang lagi dari nol. Nah, ada kondisi-kondisi seperti itu teman-teman. Jadi aku bisa bilang aja ya, di masa lalu energi kamu sama dia mungkin berpisahnya di sini. 80% ada yang berpisah, 80% ada yang kayak masih kita break dulu ya, aku belum tentu mau terima kamu kembali. Nah, ada edisi menggantung begitu. Karena hal-hal ini ya, masalah kepercayaan, masalah restu, masalah direcokin orang lain. Mungkin dia lebih percaya omongan orang lain ketimbang kamu ya. Kayak, ih kok tega banget. Pokoknya ada pengkhianatan. Pengkhianatan tuh bukan berarti harus dia selingkuh. Tapi ada juga mungkin teman kamu atau temannya dia tuh yang ngomongin enggak gitu loh. Ya, jadinya dia lebih percaya. Di sini kalau aku lihat ya, orang yang sebetulnya ingin ada di sisimu, dia itu sebetulnya umurnya mungkin bisa lebih tua daripada kamu, karena aku sih kayak ngerasanya gini ya teman-teman, dia kayak belum terbuka sama orang tuanya gitu. Aku nggak tahu ya, tapi ada energi seperti itu. Apakah sudah berkeluarga atau gimana juga aku nggak tahu. Aku nggak mau masuk ke masalah itu. Cuman kamu tuh kayak ngerasa dia itu kayak hangat, kayak ada gap umur kamu sama dia, ya kan? Terus dia kalau misalnya
apa ya, pikirannya tuh kadang-kadang itu kayak stagnansi gitu loh. Kalau misalnya kamu nasehatin atau kamu kasih pendapat, dia tuh keras kepala juga. Rambutnya ada yang udah putih, ada yang bermata sipit ya, ada yang pakai jenggot dan segala macam. Tapi kamu nyaman sama dia, kamu tuh kayak dilindungi. Ada perasaan itu. Kamu anggap dia tuh adalah orang yang penting buat kamu. Karena mungkin kamu di sini ada kisah inner child yang terluka mungkin. Kamu butuh sosok yang lebih tua, yang lebih ngerti atau pemikirannya dewasa. Aku ngelihatnya di sini dia itu adalah pemikirannya bebas. Jadi sebenarnya dia tuh punya misi untuk nggak mau berpikir negatif di hidup dia yang mungkin tidak baik gitu ya. Di sini dia tuh kayak tidak mau untuk melarang kamu. Mungkin dulu dia sempat posesif sama kamu, tapi sekarang sudah tidak begitu posesif. Karena aku ngelihatnya semakin dia posesifin kamu, semakin dia tidak bisa mempertahankan kamu, aku lihatnya. Di sini sih ada salah satu yang sifatnya keras kepala ya. Kemudian tuh dia suka nggak sih kayak koleksi benda-benda masa kecil, mungkin koleksi kayak aku nih, koleksi bobo, koleksi boneka gitu. Tapi kalau misalnya dia laki-laki mungkin koleksi main-mainan atau dummy mobil mungkin ya. Karena di sini aku ngelihatnya ada sesuatu yang melekat gitu loh di pemikiran dia saat ini, dan itu dominan. Dia punya pikiran yang masih kekanak-kanakan, terus gampang sebetulnya kalau mau nebak dia mood dan gak mood itu. Kalau sesuatu tidak tercapai dengan keinginannya, dia bisa manja banget. Jadi ada sifat masa kecil dia itu yang mungkin udah begitu. Misalnya kamu ketemu sama orang tuanya, terus dia bilang, dia nih dulu nih nggak bisa loh kalau misalnya lampunya tuh dimatiin kalau dia lagi tidur, jadi lampunya harus terang dan menyala, karena dia tuh dari kecil percaya ada setan di bawah kolong gitu ya. Nah mungkin ada hal-hal yang spesial yang kayak gitu, tapi nggak mesti sama. Mungkin dia bisa koleksi Hot Wheels, atau kalau cewek-cewek itu suka koleksi boneka Barbie, atau dia kayak ada nyimpen benda masa kecil lah, apa gitu ya. Terus pikirannya dia tuh selalu kayak ngomong, dulu tuh enak loh, aku tuh gini, aku tuh gitu, orang tua aku tuh gini gitu. Nah, di sini ada kartu King. Dia tuh sebetulnya bukan gila kehormatan ya, teman-teman, tapi dia merasa mampu untuk menghandle anything, dan di sini dia tuh punya jiwa leadership yang tinggi. Gak heran kalau misalnya dia itu suka pekerjaan yang monoton. Kemudian dia suka segala sesuatunya kalau dalam berbentuk keuangan atau apapun dia mengejar banget ya. Dia bahkan bisa kayak mengabaikan cinta daripada kehilangan uang gitu loh, atau kehilangan kesempatan. Di sini sebenarnya kalau dibilang apakah dia orangnya cukup privacy dengan pemikiran dia, iya. Dia nggak suka terlalu terlalu terbuka, dan dia tidak suka dengan sifat-sifat spontan yang tidak ada ujungnya, yang nggak jelas gitu loh. Ngerjain sesuatu yang nggak jelas dia nggak suka. Dia maunya itu yang sudah pasti dan memang konvensional, tidak mudah untuk menerima perubahan yang aku lihatnya ya. Walaupun dia punya pemikiran yang bebas, dia suka dengan negara maju, dan mungkin dia merasa terjebak di negara Indonesia mungkin, tapi karena umurnya sudah mungkin berumur dan mungkin udah tidak punya daya untuk gimana-gimana ya, dia stay di sini. Tapi pemikirannya itu liberal gitu loh, bukan pemikiran demokrasi kayak kita, bukan pemikiran republik ya, tapi pemikirannya itu lebih ke liberal. Jadi lebih ke asas kebebasan, kita tuh punya rules kita sendiri ya, dan dia tuh nggak mau diusik hal itu. Nah, kita lihat dari energinya dia kepada kamu, siapakah yang ingin mendekap dirimu erat-erat. Orang ini cukup banyak pikiran ya, jadi dia kalau mikirin sesuatu itu mungkin hal-hal yang kayak gimana aku hidup besok, kemudian gimana aku ngejaga orang tuaku, dan dia tuh cemas dengan hal-hal kecil ya. Hal kecil aja dipikirin. Misalnya kamu gak ada kabar nih sehari, dia pasti akan kecarian kamu, mikir kamu tuh di mana. Oh, kamu udah punya selingkuhan ya, kamu ngelupain aku ya. Nah, kayak gitu loh teman-teman. Jadi ada pikiran yang kalau kita pikiran secara feminin tuh gimana sih, lebih ke hal-hal yang sensitif gitu ya.
Dan kedua, di sini aku ngelihatnya dia itu memang gimana ya? Sebetulnya dia tuh punya rejeki. Dia punya rejeki yang baik gitu ya. Dimana dia tuh bisa bertahan dalam hidup ya, mau dalam kondisi apapun, dia memang dari kecil ditakdirkan menjadi orang yang stabil gitu. Jadi kalau misalnya kau bilang aku takut miskin banget nih sama orang ini, itu nggak ada, karena dia di sini bekerja dan dia berusaha untuk kayak mengejar apa ya, materi. Dia suka dengan materi karena dari kecil tuh juga dipikirkan dia dimanja mungkin oleh sosok ibu. Itu yang gue pikir ya, karena di sini ada the thinking woman. Terutama dia tuh fokus sama ibu. Yang kedua di sini ada caring connection. Ketika kamu bersama dengan dia di balik sifat-sifat buruknya, aku ngelihat orang ini kayak perhatian banget sama kamu. Misalnya nih, pada saat kamu ulang tahun, dia tidak telat untuk ngucapin ulang tahun ke kamu. Ya, tepat jam 12 malam. Terus dia kalau misalnya waktu masih jaya, masih ada kendaraan, mungkin dia bisa ke rumah kamu hampir tiap hari. Dia ngecekin kamu udah makan sayang, kamu udah ini, kamu lagi apa. Dia ngecekin kamu walaupun jaraknya itu agak apa ya, berjeda gitu loh. Dan aku bisa ngeliat di sini bahwa dia tuh sangat care banget sama kamu. Dengan perubahan kamu, dengan sikap kamu, dengan mood kamu, dia tuh cukup mengerti. Jadi bukan hanya cinta di sini, tapi memang peduli orang ini sama kamu. Itu loh teman-teman. Ya, kamu harus bersyukur ya kalau kamu dikelilingi dengan orang seperti ini. Dan aku bilang sekali lagi ya, dia bukan dari keluarga yang punya saat ini. Menurut dia uang itu sangat penting ya, bukan untuk kaya, tapi dia selalu bilang aku tuh selalu punya persiapan untuk jaga-jaga. Jadi orang ini suka nyimpenin uang kecil ya, punya tabungan ya, maksudnya punya tabungan kecil untuk sehari-hari. Dan terus aku bilang di sini dia bukan keluarga yang berada banget saat ini, yang aku bisa baca energinya ya. Karena di sini dia mengejar namanya materi. Kalau mengejar materi berarti ada sesuatu yang ngebuat materinya itu jatuh. Dan di sini dia tuh mulai kayak mengumpulkan lagi. Menghargai uang banget. Maupun uang 100 tuh mungkin dihitung sama dia. Ya, dan di sini ada man holding heart. Dia bukan orang kaya, tapi dia cukup kaya untuk dia memiliki hati yang kaya gitu loh. Maksudnya gimana ya? Dia sangat mengerti. Bukan dia flamboyan atau playboy atau playgirl, tapi ini lebih seperti kayak dia pandai untuk mengetahui perasaan orang. Dia punya hati yang baik sebetulnya. Kalaupun misalnya memang dia tidak baik, itu dikarenakan entah ego atau karena desakan keadaan. Dia bisa jahat karena keadaan, bukan dari dirinya sendiri. Dan pasti setelah dia jahat sama kamu atau jahat kepada orang lain, dia pasti ada rasa penyesalan yang bertubi-tubi dan aku pengen bayar gitu loh. Seperti itulah teman-teman. Jadi dia tuh punya hati yang lembut sebetulnya. Ya. Kemudian pesan cintanya di sini kita lihat, orang yang ingin mendekap kamu erat. Dia ingin memperbaiki koneksi kalian. Jadi ada kemungkinan ini orang pengen healing, pengen memperbaiki keadaan, nggak pengen kamu sakit. Dia akan bilang kalau dia tuh salah. Aku pengen memperbaiki hubungan ini. Kartu yang kedua. Gara-gara aku berpisah dengan kamu, aku merasakan energiku tuh kering. Tahu ya teman-teman, energi kering itu gimana? Semacam kayak energi yang kalau aku lihat di sini sih, dia kayak nggak seperti biasanya lagi gitu. Dia ngerasa ada yang hilang, ada yang capek, cepat lelah, nggak punya semangat. Dia mau mengejar kamu nih, walaupun dia sebetulnya nggak pengen mengejar, tapi dia tuh sangat meyakini kamu tuh harus di dekatnya dia gitu. Aku gak mau ngejar kamu sih, tapi aku butuh kamu. Aku pengen memperbaiki hubungan ini, karena kalau tanpa kamu hidup aku tuh kayak sepi aja. Ini teman-teman, mungkin ya dia sempat
mungkin bersikap tidak adil kepada kamu, mungkin karena ada campur tangan dari pihak ketiga. Nggak selalu wanita, nggak selalu pria lain, tetapi ya mungkin dari keluarga, dari teman, atau ada yang godain dia sempat tergoda, sempat terlena, kemudian mungkin ya kondisinya dia sudah punya pasangan, ya. Ada yang lain, ada orang lain di hubungan kita, atau mungkin dia membuat kamu menjadi orang ketiga, bisa jadi. Dia suka banget sama kamu. Gimana ya, kadang-kadang kita tuh bisa menemukan cinta kita setelah kita sudah punya seseorang. Dan itu dirasakan apabila ketika kita menikah, itu terlalu terburu-buru. Biasanya nikah muda atau udah kepepet. Atau mungkin sebenarnya ketika kamu bersama dia, kamu tidak begitu memperhatikan perasaan kamu. Yang penting ya udah jadi aja. Itu akan sangat rentan ketika kamu menemukan orang yang sesuai dengan ideal kamu. Pasti kamu pengen berpisah sama pasangan kamu. Gitu. Makanya kalau aku pribadi ya, better too late to married daripada kita buru-buru menikah, pisah juga. Tapi semua itu kan memang sudah ada jalan takdirnya ya. Ada perasaan bersalah ketika ada orang lain yang masuk ke dalam hubungan dia dan dia minta maaf dengan segala macam kerusakan yang telah dia perbuat di hubungan ini. Ya aku bisa bilang sih teman-teman, mungkin ya paling klise adalah cinta segitiga atau hubungan gimana ya. Dia menempatkan kamu pada posisi yang gak enak, posisi yang dipersalahkan, dan dia di sini malu, bisa aja kayak gitu. Dan yang terakhir di sini, dia sih ada perasaan kayak kamu sih kayaknya sekarang udah nggak peduli lagi, udah nggak mau sama dia lagi sih. Itu dia udah ada signal ke sana, tetapi bagaimanapun juga dia pengen kayak memperbaiki segala macam salah paham. Ya mungkin nggak enak juga ya kalau misalnya musuh-musuhan atau terlalu apa ya, kita diem-dieman kayak gini, itu mungkin nggak enak. Mungkin ada yang ingin dia utarakan gitu. Tapi kalau kamu di sini tidak mau menerima dia kembali, it's okay, nggak apa-apa, nggak mau lihat mukanya lagi nggak masalah. Better quiet kan. Tapi ya bacaan ini hanya untuk kamu cukup tahu saja. Selanjutnya seperti apa? Aku akan buka satu kartu dari energi orang yang ingin mendekap kamu. Jujur teman-teman, kartunya Ten of Cups. Dia di sini membawa misi kebaikan loh buat kamu, dan memang dia pengen peluk kamu. Ya ada orang peluk kamu kan? Ya dia memang pengen pelukan sama kamu, pengen minta maaf, adu rindu, kangen-kangenan, ya. Dan kalau kamu di sini merasa pengen nangis, nangis aja nggak apa-apa, nangis aja nggak apa-apa, bebas, ya. Karena aku lihat ada energi kesedihan juga di sini. Kita punya Y, K, I, O, X, T, G, D, F, B, N, Z, Q, C. Bisa panggilan, bisa nama kesayangan, bisa nama apapun ya teman-teman. Dan di sini untuk ini aku pakai ini aja lah. Siapakah dia dilihat dari zodiaknya? Oke, kelihatan gak sih? Oke, mentok sampai situ. Ada Scorpio, Virgo, Aries, kemudian Aquarius, Taurus, Sagittarius, Libra, dan juga Capricorn. 3 hewan bertanduk di sini keluar ya. Orang yang egois, orang yang suka-suka sendiri ya, kadang-kadang ngilang. Semuanya keluar tuh. Kemudian ada Scorpio ya, yang penuh dengan misteri. Ada Libra yang suka balas chatnya lama. Aquarius, orang yang hidup bebas ya, punya banyak teman. Nah itu bisa pengaruh ya, gampang terpengaruh biasanya. Terus di sini ada apa lagi?
Sagittarius ya. Sagittarius itu orangnya suka jalan. Suka jalan terus ya udah suka-sukanya aja. Kalau misalnya marah bahaya. Kadang-kadang kasar. Terus suka kebebasan dan suka adanya jaminan masa depan. 11-12 sama Aquarius. Jadi kalau cari pacar itu biasanya bobot bibit bebet. Kalau kamu cuma nemenin dia dari nol itu mah bisa didepak sih sebenarnya. Ya. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please claim energi positifnya. Kalau memang ini tidak resonate dengan kamu, nggak usah dipaksain ya. Dan komen yang baik, nggak usah komen hate. Thank you.